Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukna Abida, NIM 0577864445 UPBJJ UT Bandar Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas 2 struktur data. Nah, untuk implementasi LIFO, HIFO, dan Quicksort ini di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengambil contoh untuk stuck, misalnya kita menumpuk beberapa kotak atau menumpuk beberapa uang koin, atau bisa juga menumpuk beberapa piring dan buku. Yang kita ambil pasti tumpukan yang paling atas. Proses queue pada metode FIFO atau first out, itu berarti kalau di kehidupan sehari-hari contohnya seperti antrian bioskop. Orang yang pertama masuk, maka akan yang dilayani pertama kali ketika membeli tiket bioskop. Pada kehidupan sehari-hari, kalau Quicksort ini misalnya kita merapikan tumpukan data arsip. Nah, data arsip tersebut ada dari tahun 2023 sampai 2026. Nah, kita mengambil salah satu pivot atau referensi yang kita jadikan patokan. Misalnya dari 2023 sampai 2026, kita buat batasan data arsip di 2024. Nah, jadi bawah yang di bawah tahun 2024 kita tumpuk di sebelah kiri, kemudian yang di atas tahun 2024 arsipnya itu kita tumpuk di sebelah kanan. Nah, begitu seterusnya sampai nanti dia berurut arsipnya per tahun, dari 2023, 2024, 2025, hingga 2026. Nah, kita langsung saja buka compilernya, kemudian kita ketikkan tugas pertama, yaitu membuat struktur data stack. Nah, untuk membuat stack, saya perlu mengimport beberapa library. Pertama adalah library stack, kemudian ada library linked list, kemudian ada library queue, dan juga library array. Kemudian kita buat public class-nya. Setelah itu kita buat public static void main, dan kita akan membuat sebuah metode untuk pemanggilan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Jadi di tugas 1, 2, 3 ini saya jadikan satu file. Dengan sistem out. Tugas nomor 1. Kita buat metode untuk tugas tag. Kemudian buat objek untuk menyimpan integer. Tipe datanya integer. Kemudian masukkan data minimal 8 angka. Ya, udah. Kemudian kita print proses push. Kita akan membuat looping setiap angka untuk memasukkan data stack menggunakan tadi push. Kemudian kita buat
Programnya menampilkan isi tak sebelum push. Kemudian kita menampilkan isi stack sebelum pub. Pub ini untuk mengambil data paling atas sebuah stack default last in last out. Nah, di sini muncul dia proses push dari yang awal, dia mengisi angka 12, 14, dan seterusnya. Kemudian setelah muncul 8 data, di sini ada proses pub untuk mengambil data yang paling akhir masuk. Kemudian di sini muncul isi stack setelah dua integer ini diambil. Selanjutnya tugas soal nomor 2 untuk mengenai queue. Dia kurang lebih formanya sama seperti tugas stack. Kita membuat objek untuk menyimpan integer dengan queue. Stack integer, kita queue di sini. Kalau queue kita menggunakan pakai linked list. Kita memasukkan data minimal 8 angka tipe data integer bebas. Saya membuatnya dengan data yang sama. Kemudian di sini proses enqueue. Kita loop setiap angka menggunakan queue pakai add dengan add. Di sini kita ganti queue. Seperti ini memasukkan data di belakang antrian. Ini queue, kemudian isi queue. Ini isi queue sebelum dequeue. Kita menggunakan di sini pool namanya. Pool ini untuk mengambil data dan menghapus data paling depan. Nah, prosesnya FIFO first in first out. Di sini namanya dequeue. Kemudian queue pool, kita memanggilnya dengan queue pool. Lalu kita ambil lagi dengan dequeue pool. Kemudian isi queue setelah dequeue. Menjalankan di sini. Offline versi. Dari sini muncul dia data sebelum proses enqueue. Nah, untuk proses enqueue dia antrian dari awal hingga akhir. Kemudian dequeue berarti dia memproses atau menghilangkan bagian integer yang depan.
Sini angka 12-nya hilang, kemudian angka 14-nya hilang. Dan ini adalah isi Q setelah DQ. Selanjutnya tugas 3, tugas soal nomor 3, untuk membuat metode quicksort dan menampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan. Kita buat lagi metode baru, tugas quicksort. Kita buat metode baru, static with tugas quicksort. Kemudian sama di sini membuat minimal 8 angka. Di sini kita menampilkan data sebelum diurutkan. Kita panggil dengan metode array to string. Kemudian di sini panggil fungsi quicksort dari indeks 0 sampai akhir. Kita panggil dengan metode quicksort dari integer 0 hingga berkurang satu persatu hingga akhir array. Kemudian system out data sesudah diurutkan. Kemudian kita mencetak data sesudah diurutkan. Data sesudah. Nah, untuk mengurutkannya kita perlu membuat fungsi rekursif untuk quicksort. Kita mengelompokkan array-nya antara yang terendah dan yang tertinggi. Kita buat fungsi if, lalu kita bandingkan nilai terendah dan tertinggi. Kemudian kita buat indeks pivot. Kita urutkan bagian kiri. Kemudian kita urutkan juga bagian kanan pivotnya dengan plus 1. Hingga nilai tertinggi. Selanjutnya kita buat fungsi untuk memisahkan array berdasarkan pivot. Kita pilih elemen pivot dari elemen pivot paling bawah atau kita pilih pivot dari pivot yang paling kanan. Kita bandingkan indeks untuk mencari angka yang lebih kecil dari pivot. Kemudian kita buat looping dari nilai terendah, low, sampai dengan nilai tertinggi atau high. Jika angka sekarang lebih kecil dari pivot, maka kemudian proses terakhir adalah dengan menukar pivot ke posisi yang benar, yaitu setelah semua angka kecil itu diurutkan. Kemudian kita kembalikan indeks pivot.
Coba jalankan. Di sini di sini. Oh, di sini harusnya tanda. Oh, di sini harusnya variabelnya array ya, bukan data. Oh, 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 di sini. Nah, di sini sudah muncul data sebelum diurutkan dan data setelah diurutkan. Baik, sekian dari tugas 2 saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.